kembali lagi di YouTube channel saya, Anggri Anggreni. Nah, pada video kali ini saya mau menjelaskan tentang RCA. Yang pertama, RCA adalah atau yang disebut dengan root cause analysis merupakan proses mendefinisikan, memahami, dan memecahkan masalah. Selain itu, istilah root cause juga dapat disebut sebagai titik tepat dalam rantai sebab akibat, di mana menerapkan tindakan atau intervensi korektif akan mencegah terjadinya ketidaksesuaian. Nah, tujuan dari root cause analysis adalah untuk menemukan akar masalah atau penyebab utama dari masalah tersebut. Kemudian, mengapa sih melakukan root cause analysis? RCA ini dilakukan untuk mengidentifikasi apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan kemudian menentukan perbaikan atau perubahan apa yang diperlukan. Nah, setelah mengetahui untuk apa melakukan root cause analysis, kemudian ada cara melakukan root cause analysis. Root cause analysis ini biasanya merupakan langkah dalam latihan pemecahan masalah yang lebih besar. Ada beberapa alat yang dapat digunakan selama analisis penyebab root. Beberapa dari mereka kadang-kadang dapat diselesaikan oleh satu orang, tetapi dalam kebanyakan kasus, pendekatan tim fungsional lintas atau CFT akan menuai manfaat terbesar dan meningkatkan peluang untuk mencapai root cause yang sebenarnya. Ada juga beberapa metode pemecahan masalah yang menggunakan root cause analysis dalam proses penyelesaian masalahnya. Contohnya seperti 8 disiplin pemecahan masalah atau 8D, Six Sigma atau yang biasa disebut dengan Kaizen. Langkah dalam melakukan RCA atau root cause analysis yang pertama yaitu ada the problem. Sebelum RCA dapat dilakukan, masalahnya harus didefinisikan dengan baik. Informasi berikut harus ditentukan dan didokumentasikan. Siapa yang menemukan masalahnya, apa yang sebenarnya terjadi, di mana dalam proses ditemukan masalah, kapan masalah ditemukan, berapa atau seberapa sering itu terjadi, dan yang terakhir yaitu bagaimana masalah terdeteksi. Kemudian, selanjutnya tim harus meninjau semua informasi yang dikumpulkan dan mendefinisikan masalah lebih lanjut. Masalahnya harus didefinisikan berdasarkan fakta dan data. Setelah itu, masalah dijelaskan sepenuhnya, dan tim kemudian dapat memulai fase analisis penyebab root. Nah, setelah ada problem, ada the team. Tim harus terdiri dari personel yang memiliki pengetahuan langsung tentang proses yang sedang diperiksa dan tanggung jawab untuk menerapkan tindakan korektif permanennya. Setiap anggota tim akan membawa pengetahuan dan pandangan mereka sendiri tentang proses dan ketidaksesuaiannya. Langkah ketiga yaitu ada the tools. Di sini ada beberapa alat yang dapat digunakan dalam root cause analysis. Langkah pertama adalah dengan menentukan apa yang disertakan dan apa yang tidak termasuk dalam penyelidikan masalah menggunakan analisis is atau is not. Analisis is not ini bekerja dengan mengajukan berbagai pertanyaan kepada tim. Ajukan pertanyaan yang cukup kepada tim sampai ada definisi yang jelas tentang masalah atau ruang lingkup proses penyelesaian masalah tersebut. Kemudian ada Ishikawa diagram. Diagram Ishikawa atau fishbone adalah alat yang berguna dalam menentukan most likely causes atau MLCS dari masalah kualitas. Alat yang digunakan selanjutnya yaitu ada the Pipewise. The Pipewise paling efektif ketika jawaban datang dari orang-orang yang memiliki pengalaman langsung dari masalah yang sedang diperiksa. Kemudian alat selanjutnya yaitu FMEA adalah alat yang terdefinisi dengan baik yang dapat mengidentifikasi berbagai mode kegagalan dalam suatu sistem atau proses. Setelah menentukan alat, langkah selanjutnya yaitu action plan, yaitu tindakan balasan. Tindakan balasan biasanya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, tindakan balasan jangka pendek atau segera, yang umumnya dapat dicapai dalam waktu kurang dari 1 minggu. Yang kedua, yaitu tindakan balasan jangka panjang atau permanen. Biasanya lebih kompleks dan memerlukan sumber daya tambahan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Langkah yang terakhir dalam RCA yaitu verification plan. Verification plan ini digunakan untuk memberikan penilaian kinerja yang terdokumentasi tentang efektivitas tindakan pencegahan. Nah, demikianlah video tentang RCA yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkunjung ke channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih.